Aku, Anggun, seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di sebuah kantor pemerintahan. Sebuah pekerjaan yang menurut banyak orang stabil dan aman. Tapi di balik layar ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah lama aku abaikan hingga akhirnya aku tak bisa lagi menutup mata. Aku melihat bagaimana pejabat yang seharusnya menjadi contoh justru menyelewengkan segala sesuatu demi keuntungan pribadi. Semua itu terjadi di depan mataku dan aku tak bisa diam. Aku bukan orang yang berani mengambil resiko besar, tapi pada titik tertentu ada kebenaran yang lebih besar dari rasa takut. Dan aku harus memilih, apakah aku akan terus diam atau akhirnya berbicara, meski itu bisa merusak segalanya. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu tindakan kecil bisa mengguncang sistem yang tampaknya tak terguncangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, mari tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Nindra Story, kami doakan agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita lanjut cerita ini dan tonton hingga akhir ceritanya ya. Namaku Anggun, usia 28 tahun, seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di sebuah kantor pemerintahan di pusat kota. Bekerja di tempat seperti ini adalah impian bagi banyak orang. Gaji tetap, tunjangan, stabilitas, semua hal yang terkadang sulit didapat di luar sana. Aku tahu, mungkin aku tidak akan menjadi kaya raya. Tapi setidaknya aku bisa menghidupi diri sendiri dan memberikan yang terbaik untuk keluarga. Keluarga kecilku yang telah membentuk siapa aku hari ini adalah alasan kenapa aku bertahan begitu lama di tempat ini. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahku seorang sopir taksi yang setiap hari berjuang keras untuk menghidupi keluarganya. Ibu seorang ibu rumah tangga yang selalu mengajarkan kami untuk menghargai setiap rezeki yang kami dapat. Kami hidup sederhana, tidak kaya, tapi selalu merasa cukup. Ayah dan ibu mengajarkan kami tentang kerja keras dan kejujuran. 2 nilai yang selalu aku pegang teguh. Bagi mereka, pendidikan adalah jalan terbaik untuk keluar dari keterbatasan. Itu sebabnya aku selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal, termasuk pekerjaan ini. Aku diterima bekerja di kantor pemerintahan ini setelah melalui seleksi yang cukup ketat. Pada awalnya, rasanya seperti memenangkan sebuah perlombaan. Semua orang menganggapku beruntung. Tapi, seiring berjalannya waktu, kenyataan mulai berbicara berbeda. Di sini, aku bekerja di bagian administrasi anggaran yang mengurusi semua aliran dana untuk berbagai proyek pemerintah. Tugas utamaku adalah memastikan bahwa setiap dana yang digelontorkan sesuai dengan peruntukannya. Pada awalnya, semua berjalan lancar. Setiap hari, aku bekerja dengan penuh dedikasi, merencanakan anggaran, dan melakukan pencatatan dengan cermat. Aku merasa bisa berkontribusi meski hanya sedikit pada pembangunan negara ini. Aku yakin dengan cara ini, aku bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat dan untuk keluargaku. Namun kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Ada satu sosok yang selalu aku kagumi di kantor ini, Mulyana.
Dia adalah kepala divisi pengelolaan keuangan, pejabat yang sangat dihormati dan menjadi panutan bagi banyak orang di kantor ini. Mulyana selalu terlihat sangat bijaksana dalam setiap keputusan. Aku mendengar banyak cerita tentang keberhasilannya mengelola dana-dana besar dan bagaimana dirinya dipercaya oleh banyak pihak. Semua orang memandangnya sebagai teladan. Aku juga sempat berpikir demikian. Sepertinya dia adalah pejabat yang bersih, yang bekerja dengan integritas. Namun, semakin aku mengenalnya lebih dekat, semakin aku merasa ada yang salah di balik sikap sempurnanya. Mulyana adalah sosok yang selalu terlihat tenang, penuh perhitungan, dan sangat percaya diri. Tapi semakin lama aku bekerja di bawahnya, semakin aku merasa bahwa ada banyak hal yang disembunyikan di balik sikap sempurnanya. Pada suatu hari, aku mulai memperhatikan beberapa kejanggalan dalam laporan anggaran yang dia ajukan. Salah satu proyek besar yang disetujui, renovasi gedung pemerintahan yang seharusnya memakan biaya sekitar 2 miliar rupiah, ternyata disetujui dengan anggaran yang jauh lebih besar. Aku coba menghitung ulang berdasarkan data yang ada, dan hasilnya sangat mencurigakan. Ada selisih yang cukup besar, hampir 100 juta rupiah yang tidak tercatat dengan jelas dalam laporan. Awalnya, aku mencoba untuk mengabaikan perasaan ini. Mungkin aku yang terlalu paranoid. Namun, setiap kali aku mencoba mencari tahu lebih dalam, semakin aku merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Aku mulai menggali lebih jauh. Aku memeriksa beberapa proyek yang sudah berjalan, mencoba mencocokkan data anggaran dengan laporan realisasi keuangan. Setiap kali aku menemui kesalahan atau kejanggalan, aku merasa semakin yakin bahwa ini bukan kebetulan. Salah satu hal yang paling menggangguku adalah ketika aku menemukan sebuah proyek renovasi gedung yang sudah selesai, namun biaya yang tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Proyek itu dikerjakan oleh sebuah perusahaan yang sangat dikenal. Namun, ternyata perusahaan tersebut memiliki hubungan dekat dengan Mulyana. Itu bukan sekadar kebetulan. Tapi aku juga sadar bahwa aku hanya seorang pegawai biasa. Jika aku berbicara, bisa jadi aku akan kehilangan pekerjaan. Atau lebih buruk lagi, aku akan dianggap sebagai orang yang berusaha merusak nama baik kantor. Mulyana adalah sosok yang sangat dihormati di sini. Dan siapa yang akan mempercayai kata-kataku jika aku berani melawan seorang pejabat sekuat dia? Namun seiring berjalannya waktu, aku semakin merasa bahwa aku tidak bisa diam. Setiap kali aku melihat angka-angka itu, setiap kali aku melihat laporan yang tidak masuk akal, aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Dan itu bukan kebetulan. Aku mulai merasa tidak nyaman dengan diriku sendiri jika aku terus membiarkan ini terjadi tanpa melakukan apa-apa. Satu malam, aku memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang Mulyana, proyek-proyek yang dia tangani, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana aliran dana berjalan. Setiap informasi yang aku temukan semakin menguatkan perasaanku bahwa ada permainan kotor di balik layar. Di luar pekerjaan, aku mulai berbicara dengan beberapa rekan kerja yang lebih senior, berharap mereka bisa memberiku informasi lebih lanjut. Namun mereka semua tampak sangat berhati-hati dan tidak mau berbicara lebih banyak. Mungkin mereka takut. Aku tahu jika aku berbicara, ada kemungkinan besar aku akan dihancurkan. Tapi semakin aku mendalami masalah ini, semakin aku merasa bahwa jika aku tidak melangkah sekarang, lebih banyak orang yang akan jadi korban. Aku tidak bisa terus diam, hanya karena takut kehilangan pekerjaan.
Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang integritas dan keadilan. Suatu malam, setelah jam kerja selesai, aku kembali ke meja kerjaku dengan perasaan yang penuh kekhawatiran. Aku membuka beberapa berkas lama yang sempat aku temui, mencoba mencari bukti lebih lanjut. Aku mengambil foto dokumen yang mencurigakan, mencatat beberapa hal yang aneh, dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan bahwa aku tahu sesuatu yang salah, namun tidak melakukan apa-apa. Aku merasa bahwa ini adalah titik balik dalam hidupku. Aku tahu resikonya sangat besar, namun rasa tidak adil yang aku rasakan jauh lebih besar. Jika aku tidak bertindak, siapa lagi yang akan melakukannya? Setelah malam itu, rasa takut dan kecemasan mulai menggerogoti aku. Setiap kali aku membuka berkas yang aku ambil dari ruang arsip, pikiranku terus dihantui pertanyaan. Apakah aku sudah cukup siap? Apakah ini langkah yang benar? Apakah aku siap menghadapi konsekuensinya jika hal ini diketahui oleh Mulyana atau pihak lain yang terlibat? Malam-malamku menjadi semakin berat. Aku tidak bisa tidur dengan tenang, memikirkan bagaimana caranya agar informasi yang aku kumpulkan bisa diproses tanpa ada yang mencurigakan. Mulyana, meskipun terlihat sempurna di mata banyak orang, mulai semakin menakutkan bagiku. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa dia tahu sesuatu. Entah itu instingnya sebagai seorang pejabat berpengalaman, atau sekadar perasaan paranoidku. Apapun itu, aku merasa ada mata-mata yang mengawasi setiap gerak-geriku. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk melanjutkan investigasiku secara lebih hati-hati. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti yang lebih konkret dan mengandalkan catatan yang sudah aku buat selama beberapa bulan terakhir. Aku menyusun laporan-laporan yang sudah dimodifikasi, memisahkan mana yang sah dan mana yang tampaknya telah dipalsukan, dan mulai menelusuri lebih dalam setiap transaksi yang berhubungan dengan proyek-proyek besar yang dipimpin Mulyana. Salah satu proyek besar yang aku amati adalah pembangunan gedung perkantoran yang baru saja dimulai. Aku melihat bagaimana anggaran yang disetujui melebihi anggaran standar, bahkan untuk sebuah gedung yang tampaknya tidak terlalu rumit. Menggunakan data yang aku dapatkan dari beberapa rekanan konstruksi, aku tahu bahwa biaya untuk pembangunan gedung tersebut bisa jauh lebih rendah jika saja prosedur yang tepat diikuti. Namun, ketika aku menelusuri kontraktor yang dipilih untuk proyek itu, aku menemukan sesuatu yang mencurigakan. Perusahaan tersebut milik seorang pengusaha yang sangat dekat dengan Mulyana. Lebih parahnya lagi, aku mendapati bahwa ada pembayaran yang telah dilakukan kepada perusahaan tersebut, meskipun pekerjaan fisiknya baru dimulai beberapa minggu setelah pembayaran. Aku mulai merasa semakin terjebak dalam pusaran kebohongan ini. Setiap kali aku mencoba mencari tahu lebih dalam, semakin banyak jalan yang tampak buntu. Aku juga mulai mendengar bisik-bisik dari beberapa rekan kerja yang lebih senior, yang tampaknya tahu lebih banyak tentang bagaimana Mulyana menjalankan bisnisnya di luar kantor. Ada cerita tentang bagaimana dia menerima komisi besar dari kontraktor-kontraktor yang memenangkan tender proyek pemerintah. Mereka bercerita tentang sebuah pertemuan rahasia di sebuah kafe yang terjadi beberapa bulan lalu, di mana Mulyana secara terbuka meminta persentase dari setiap proyek yang disetujui. Ketika aku mendengar itu, aku merasa tubuhku kaku, seperti ada sesuatu yang menjeratku. Aku tidak bisa lagi hanya mengumpulkan bukti tanpa tindakan. Rasa takut semakin mendorongku untuk melangkah lebih jauh. Tapi, siapa yang bisa aku percaya? Beberapa rekan kerja yang aku ajak bicara tidak mau terlibat. Mereka khawatir tentang masa depan mereka jika kasus ini terungkap. Aku merasakan ketegangan yang semakin tajam setiap hari. Merasa seperti aku sedang berjalan di atas tepi jurang yang dalam. Aku tahu bahwa jika aku salah langkah,
aku bisa saja jatuh ke dalamnya. Pada suatu hari, aku bertemu dengan salah seorang senior di kantor, Pak Dedi, seorang pegawai yang sudah bekerja cukup lama di sini. Aku tahu dia pernah terlibat dalam beberapa kasus besar sebelumnya, dan dia adalah orang yang relatif tahu banyak tentang bagaimana birokrasi bekerja. Aku mencari kesempatan untuk berbicara dengannya secara pribadi. Kamu pasti merasa ada yang salah di sini kan? Kata Pak Dedi sambil menatapku dengan mata yang penuh tanda tanya. Kami berbicara di ruang kecil yang tidak banyak orang lewat, jauh dari pengawasan Mulyana. Aku mengangguk. Aku tidak bisa diam saja. Ada banyak hal yang tidak beres dengan proyek-proyek ini, Pak. Dan itu melibatkan Mulyana. Pak Dedi menundukkan kepala sejenak. Tampaknya merenung. Kamu benar, Anggun. Aku sudah mendengar banyak hal. Tapi berhati-hatilah. Mulyana bukan orang yang mudah dikalahkan. Dia punya banyak orang di dalam dan di luar sistem ini yang bekerja untuknya. Jika kamu terus mencari tahu, kamu bisa saja dihancurkan. Suaranya menurun, penuh dengan kewaspadaan. Aku tidak bisa terus diam, Pak. Ini bukan hanya soal aku, ini soal keadilan untuk banyak orang. Jawabku dengan suara yang sedikit gemetar. Aku tahu itu, meskipun rasa takut terus menghantuiku. Aku sudah terlalu jauh terlibat dalam masalah ini dan aku tidak bisa mundur sekarang. Pak Dedi menghela napas panjang. Jika kamu benar-benar ingin melanjutkan ini, pastikan kamu punya bukti yang kuat. Jangan hanya berbicara kosong. Dan lebih baik jangan melakukannya sendirian. Cari dukungan dari luar. Aku tidak bisa terlalu banyak membantu, tapi aku bisa memberimu satu nasihat penting. Jika kamu ingin berperang dengan orang sekuat Mulyana, kamu harus siap menghadapi semua resikonya. Peringatan Pak Dedi itu sangat mengguncangkanku. Aku tidak pernah benar-benar menyadari betapa dalamnya masalah ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku sudah tidak bisa mundur. Aku tidak bisa membiarkan Mulyana dan orang-orang seperti dia terus menindas sistem ini demi kepentingan pribadi mereka. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku terus mengumpulkan bukti, mendokumentasikan setiap transaksi yang mencurigakan, dan mencoba mencari tahu siapa saja yang terlibat. Namun, semakin aku mendekati kebenaran, semakin banyak tanda-tanda bahwa ada yang mengawasi langkahku. Aku mulai merasa paranoia. Setiap kali aku keluar dari ruanganku, aku merasa ada mata-mata yang mengikutiku, atau seseorang yang diam-diam mencatat langkah-langkahku. Suatu malam, setelah jam kantor selesai, aku memutuskan untuk pergi keluar untuk menenangkan pikiran. Namun saat aku melangkah keluar dari gedung kantor, aku melihat seseorang yang sedang berdiri di ujung lorong. Itu adalah seorang pria yang tidak aku kenal. Dia memandangiku dengan tatapan yang dalam dan penuh arti, seolah-olah tahu apa yang aku lakukan. Aku merasa jantungku berdetak kencang, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar terancam. Aku berjalan cepat menuju pintu keluar, berusaha tidak menoleh lagi. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Mereka sedang mengawasi aku. Mulyana, atau mungkin seseorang yang bekerja untuknya, mulai mencium bau keberadaanku yang tidak sengaja menggali rahasia mereka. Namun, meskipun ketakutan itu ada, aku merasa semakin terhimpit. Aku tak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang terjadi. Jika aku terus diam, maka aku juga menjadi bagian dari ketidakadilan itu. Aku harus mengambil keputusan besar. Berbicara kepada pihak berwenang atau tetap berjuang sendirian.
Itulah titik yang aku rasakan aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Setelah malam itu, ketakutan yang aku rasakan semakin nyata. Aku tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa aku sudah terlalu dalam terlibat dalam masalah ini. Setiap kali aku membuka berkas yang aku kumpulkan, rasa cemas semakin menggerogoti pikiranku. Aku tahu, jika aku salah langkah, aku bisa kehilangan pekerjaan, reputasiku bisa hancur, dan lebih parah lagi, aku bisa saja menjadi sasaran balas dendam dari Mulyana atau orang-orang yang terlibat. Tapi, entah mengapa, setiap kali aku teringat pada proyek-proyek yang menghabiskan anggaran publik dan keuntungan yang diputar-balikan ke kantong pribadi, rasa takut itu terkalahkan oleh dorongan untuk melakukan sesuatu. Aku tahu, aku harus melangkah lebih jauh. Aku harus bicara. Namun, bagaimana caranya? Kepada siapa? Aku hanya seorang pegawai administrasi, tanpa kuasa, tanpa kekuatan. Sedangkan Mulyana adalah seorang pejabat yang memiliki jaringan luas dan sangat berpengaruh, baik di dalam kantor pemerintahan ini maupun di luar. Pikiranku melayang kepada Pak Dedi, senior di kantor yang sudah lebih dulu memperingatkanku untuk berhati-hati. "Kamu harus siap dengan segala resiko," katanya. Aku tahu itu. Meskipun kata-kata itu terasa berat, aku tahu bahwa jika aku memilih diam, aku akan menjadi bagian dari masalah itu, bukan solusinya. Aku mulai mencari-cari informasi tentang bagaimana cara melaporkan kasus korupsi di kantor pemerintahan tanpa langsung mengundang kecurigaan. Setelah berbicara dengan beberapa rekan, aku menemukan beberapa jalan. Salah satunya adalah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau lembaga-lembaga pengawas independen lainnya. Tapi di balik itu semua, ada satu pertanyaan besar yang terus menghantui pikiranku. Apakah aku bisa mempercayai siapapun di sini? Aku mulai menimbang-nimbang pilihan yang ada. Jika aku pergi ke KPK atau lembaga anti korupsi, maka segalanya akan mulai terbuka. Aku tahu Mulyana akan melakukan segala cara untuk menutupi jejak-jejaknya, dan aku bisa saja berada dalam bahaya besar. Aku juga bisa saja dihancurkan karirnya. Mungkin tidak hanya aku, tetapi keluarga dan semua yang aku sayangi. Di sisi lain, jika aku berbicara pada pihak internal kantor, misalnya bagian pengawasan atau bahkan atasan langsungku, aku tahu itu bisa menjadi bumerang. Aku sudah terlalu banyak melihat bagaimana orang-orang di sini bekerja dalam kesepakatan yang rapuh, dan kadang-kadang loyalitas kepada Mulyana tampaknya lebih kuat daripada kepada negara. Aku takut mereka justru akan mengabaikan laporan atau bahkan membungkamku lebih awal. Akhirnya aku memilih untuk berbicara dengan seseorang yang lebih jauh dari sistem ini. Seorang jurnalis investigasi yang aku kenal melalui teman-teman di luar kantor. Namanya Rudy, seorang jurnalis yang sudah cukup lama bekerja untuk media besar dan dikenal dengan keberaniannya mengungkap kasus-kasus korupsi di berbagai lembaga pemerintahan. Aku tidak tahu apakah ini pilihan yang tepat, tapi aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang aku kumpulkan tidak hilang begitu saja dan ada pihak yang benar-benar bisa membantu. Aku menghubungi Rudy lewat pesan singkat dengan kata-kata yang hati-hati. Aku tahu sekali dia menerima informasi ini, segala sesuatunya akan berubah. Rudy membalas pesanku dengan cepat. "Berikan aku semua bukti yang kamu punya. Aku akan pastikan ini tidak bisa diputarbalikan," tulisnya. Setelah beberapa hari mempersiapkan semuanya, aku mengirimkan semua dokumen yang aku miliki. Laporan-laporan anggaran yang mencurigakan, daftar perusahaan-perusahaan yang terlibat, serta bukti-bukti pembayaran yang aneh. Aku merasa sedikit lega, tapi juga semakin khawatir. Dalam sekejap, hidupku bisa berubah selamanya, dan aku tahu itu. Hari berikutnya, aku merasa seperti hidup dalam ketegangan yang tak terucapkan. Aku bekerja seperti biasa, namun setiap kali melihat Mulyana, rasanya seolah-olah dia bisa membaca pikiranku. Tatapan tajamnya,
Senyum tipis yang hampir tidak pernah hilang. Semuanya terasa seperti sebuah ancaman yang terbungkus dalam penampilan yang penuh percaya diri. Dia tahu bahwa aku tahu, dan aku tahu bahwa dia sedang mengawasi setiap gerak-gerikku. Aku berusaha untuk tetap tenang, namun hatiku berdebar tak terkendali. Di sore hari, aku menerima pesan dari Rudy. Sudah ada perkembangan. Aku akan datang ke kantor minggu depan untuk wawancara lebih lanjut. Aku merasa seakan beban yang mengganjal di dadaku sedikit terangkat. Tapi aku juga tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang sangat panjang. Kebenaran akan segera terungkap. Tetapi apakah aku siap menghadapi segala konsekuensinya? Tak lama setelah itu, Rudy mengirimkan kabar buruk. Mulyana tahu ada seseorang yang mencoba mengungkapkan kasus ini. Informasi bocor. Mereka mulai mencari siapa yang bisa terlibat, katanya. Aku langsung merinding. Jantungku berdegup lebih cepat. Jika informasi ini sudah bocor, apakah aku sudah terlambat? Apakah aku sudah terlalu jauh menginjakkan kaki di jalan yang tak bisa kembali? Setiap detik terasa begitu berat. Aku mulai merasa ketegangan yang lebih nyata. Beberapa hari kemudian, saat aku kembali ke rumah setelah jam kerja, aku merasa seperti seseorang mengikuti jejak langkahku. Keresahan itu semakin besar. Di tengah-tengah kerumunan orang, aku sempat melihat seorang pria berpakaian hitam yang terus menatapku. Aku berusaha mengabaikannya, tapi rasa tidak nyaman terus membayangi pikiranku. Aku tahu, aku sudah tidak aman lagi. Namun rasa takut itu tidak menghentikan niatku. Aku tahu bahwa saat ini, aku sudah sangat dekat dengan kebenaran. Aku sudah berada di jalur yang benar, meskipun jalan itu penuh dengan ancaman dan risiko yang sangat besar. Pada malam hari itu, aku mulai menulis sebuah pesan panjang untuk Rudy, menceritakan apa yang aku rasakan, dan memintanya untuk segera datang menemui aku secepat mungkin. Aku tahu, tanpa dukungan dari luar, aku mungkin tidak akan bisa bertahan. Esok paginya, ketika aku sampai di kantor, suasana terasa semakin mencekam. Beberapa pegawai di sekitar mulai bicara dengan hati-hati, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Mulyana tampaknya lebih sibuk dari biasanya, dan setiap kali aku melintas di dekat ruangannya, aku merasa seolah-olah ada yang memperhatikanku dengan penuh perhitungan. Saat tengah hari, Rudy akhirnya menghubungiku. Aku sudah ada di luar. Kita perlu bertemu segera, katanya. Aku merasa segelas air dingin masuk ke tubuhku. Aku tahu ini saat yang sangat penting, dan aku tidak bisa ragu lagi. Aku pergi ke tempat yang sudah kami tentukan sebelumnya. Sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota yang selalu sepi dan tidak pernah terlihat oleh mata-mata kantor. Di sana, Rudy sudah menungguku dengan ekspresi serius. Tanpa banyak kata, aku menyerahkan semua bukti yang aku punya. File, foto-foto, dan catatan-catatan yang selama ini aku kumpulkan. Rudy mengangguk-angguk sambil melihat satu persatu. Dan wajahnya semakin serius. Ini cukup kuat untuk membuka mata publik. Aku akan pastikan ini menjadi berita besar, katanya, sambil menyembunyikan dokumen itu ke dalam tasnya. Jangan khawatir, Anggun. Kita akan pastikan ini tidak berhenti hanya di sini. Senyuman tipis di wajahku seketika menguap, tergantikan oleh perasaan yang penuh dengan campuran antara kelegaan dan kecemasan. Kini, aku sudah tidak bisa mundur. Kebenaran akan segera keluar, dan apapun yang terjadi setelah itu, aku harus siap menghadapi semua resiko yang datang. Setelah pertemuan dengan Rudy, hidupku berubah drastis. Semua yang aku lakukan, setiap langkah yang aku ambil, terasa semakin terjaga, semakin dipantau. Aku tak bisa lagi berjalan tanpa rasa waspada, tanpa merasa ada mata yang mengawasi.
Meskipun aku tahu bahwa aku sudah mengambil keputusan yang tepat dengan membawa bukti-bukti ini kepada jurnalis, ketegangan yang kuhadapi setiap hari semakin nyata. Rudy segera mulai bekerja. Beberapa hari setelah pertemuan kami, dia memberi kabar bahwa dia sudah mulai menulis laporan tentang korupsi yang melibatkan Mulyana dan beberapa pihak lain di kantor pemerintahan. Aku tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, berita ini akan menjadi topik utama. Segala sesuatu yang aku lakukan saat ini, setiap kata yang keluar dari mulutku, setiap langkah yang kuambil, akan menjadi bagian dari narasi yang lebih besar. Sementara itu, aku tetap melanjutkan pekerjaan seperti biasa, menjaga penampilanku agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan. Aku merasa seperti berjalan di atas tali yang tipis. Pada hari keempat setelah pengiriman bukti kepada Rudy, aku menerima pesan singkat yang membuat seluruh tubuhku kaku. Pesan itu datang dari nomor yang tidak kukenal. Namun isi pesan itu jelas. Kita tahu siapa kamu. Jangan pikir ini akan berjalan mulus. Rasa takut menyelimuti hatiku. Ketika aku membaca pesan itu, aku merasa dunia di sekitarku seperti berputar. Mereka tahu aku yang mengungkapkannya. Aku menatap ponselku dengan tatapan kosong. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Aku merasakan keringat dingin membasahi telapak tanganku. Bagaimana mereka bisa tahu? Bukankah aku sudah sangat berhati-hati? Aku merasa seperti pemburu yang menjadi buruannya sendiri. Tetapi, meskipun ketakutan itu semakin dalam, aku tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Aku tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi di depan mata. Rudy sudah melakukan pekerjaannya dan aku tahu bahwa berita ini sudah hampir sampai ke publik. Jika aku berhenti sekarang, maka semuanya akan sia-sia. Selang 2 hari kemudian, Rudy menghubungiku lagi. Ini besar, Anggun. Kamu harus siap. Laporan pertama sudah siap dan aku akan kirimkan ke media besar malam ini. Aku sudah pastikan semuanya rapih dan tidak ada kesalahan. Semua bukti sudah tercakup dengan jelas, katanya dengan suara yang sedikit terengah-engah, seperti baru saja berlari. Besok pagi mereka akan mulai membahas ini di berita utama. Aku merasa mulutku kering. Aku sudah lama menunggu momen ini. Namun saat itu tiba, aku merasa terhimpit antara harapan dan ketakutan. Setelah menutup telepon, aku duduk di depan meja kerjaku, merenung. Aku tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengguncangkan banyak hal, terutama Mulyana dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Begitu aku membuka televisi dan membuka situs berita di ponsel, aku melihat judul besar di layar. Korupsi proyek pemerintah. Pejabat tinggi dituduh menyelewengkan dana negara. Aku menelan ludah, hati berdebar kencang. Berita itu mencakup semua yang aku ungkapkan. Tentang proyek renovasi yang dilebih-lebihkan anggarannya, pembayaran kepada kontraktor yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, dan yang paling mengerikan, pengungkapan hubungan pribadi antara Mulyana dan beberapa kontraktor yang mendapatkan proyek-proyek besar dari pemerintah. Mulyana yang selama ini menjadi sosok yang dihormati dan tampak tak tersentuh oleh segala macam kritik, kini menjadi sorotan publik. Tidak hanya itu, dia juga menjadi sasaran penyelidikan pihak berwajib. Beberapa pejabat yang disebutkan dalam laporan juga mulai dipanggil untuk memberikan keterangan. Pada titik ini,
Aku tahu bahwa semuanya sudah di luar kendali. Pintu yang terbuka ini tidak bisa lagi ditutup. Namun perasaan lega yang kurasakan tidak bertahan lama. Tak lama setelah berita itu keluar, aku mulai menerima pesan-pesan yang lebih mengancam. Tidak hanya dari nomor yang tidak dikenal, tapi juga dari akun-akun anonim di media sosial. Mereka tahu siapa aku. Mereka tahu aku adalah orang yang membawa bukti-bukti ini keluar. Jangan berpikir kamu akan aman. Salah satu pesan itu mengancam. Kebenaranmu tidak akan menyelamatkanmu. Aku merasakan ketegangan itu semakin memuncak. Aku mulai berpikir tentang apa yang bisa terjadi selanjutnya. Apakah mereka akan berusaha menutupi jejak mereka lebih jauh? Apakah mereka akan mencoba menghancurkanku seperti yang mereka ancamkan? Mungkin aku adalah ancaman yang terlalu besar bagi mereka. Tapi meskipun ketakutan itu ada, aku juga merasa ada perubahan yang terjadi. Orang-orang di kantor mulai memperlakukan aku dengan berbeda. Ada yang menatapku dengan rasa hormat, ada pula yang menghindar, seolah-olah mereka takut berada terlalu dekat denganku. Beberapa rekan yang sebelumnya tampak acuh tak acuh, kini mulai mendekat, memberi dukungan. Ada yang sekedar mengucapkan selamat, sementara yang lain memberi komentar singkat, seperti, "Kamu berani sekali, Anggun. Kami tahu ini tidak mudah." Satu persatu, pejabat yang terlibat mulai dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Investigasi berlangsung cepat dan tekanan dari media serta publik semakin besar. Mulyana yang dulu tampak kokoh dan tidak bisa digoyahkan, kini mulai terlihat berbeda. Wajahnya yang selalu tampak penuh kepercayaan diri, kini terlihat kusut dan penuh kecemasan. Hari demi hari, penyelidikan semakin membongkar lebih banyak skandal. Dan tidak lama setelah itu, Mulyana akhirnya ditangkap oleh KPK. Ketika berita penangkapannya diumumkan, aku merasa seperti seluruh beban yang aku pikul selama ini terangkat sedikit demi sedikit. Mulyana, pejabat yang pernah begitu dihormati, kini harus menghadapi hukum atas tindakannya. Aku tahu ini adalah kemenangan besar, bukan hanya untukku, tapi untuk keadilan. Namun, meskipun Mulyana sudah tertangkap, aku tahu perjuangan ini belum berakhir. Semua orang yang terlibat dalam korupsi ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Laporan yang aku buat tidak hanya mengungkapkan satu kasus, tetapi juga membuka pintu untuk penyelidikan lebih jauh terhadap sistem yang selama ini korup. Aku tahu bahwa dampak dari peristiwa ini akan terasa jauh lebih luas. Setiap hari aku merasa semakin yakin bahwa apa yang aku lakukan adalah benar. Mungkin aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidupku ke depan. Tetapi satu hal yang pasti, aku telah melakukan yang benar. Dan meskipun ada ancaman dan rasa takut, keberanian untuk berbicara dan mengungkapkan kebenaran membawa dampak yang tak terhingga. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak perubahan terjadi. Beberapa prosedur di kantor diperbaiki, dan sistem pengawasan yang lebih ketat mulai diberlakukan. Orang-orang mulai berbicara lebih terbuka tentang pentingnya integritas dalam pemerintahan. Dan meskipun aku masih merasa was-was, ada secercah harapan bahwa dengan keberanian satu orang, perubahan besar bisa dimulai. Hari-hari yang penuh ketegangan itu kini mulai memudar. Namun kenangan tentang perjuanganku untuk mengungkapkan kebenaran akan selalu menjadi bagian dari diriku. Ini bukan hanya tentang menangkap seorang pejabat korup,
tetapi tentang membuka mata dunia akan pentingnya melawan ketidakadilan, sekecil apapun itu. Kebenaran itu selalu menemukan jalannya, meskipun kadang harus melalui jalan yang terjal dan penuh rintangan. Dan aku, Anggun, telah menjadi bagian dari perjalanan itu.